Yaumul Idul Adha terkadang disebut dengan istilah Yaumul Idul Nahar. Nahar Adha kurang lebih sama nyembelih sama motong, kurang lebih itu maknanya. Adhiya itu berkorban, yudahi berkorban. Berkorban itu nyembelih hewan korban. Adapun nahar juga artinya nyembelih. Makanya di dalam Al-Quran disebut dalam perintah kita menjalankan salat Idul Adha dibarengi dengan perintah untuk kita melaksanakan kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," dan salatlah kalian, itu salat Idul Adha, kemudian wanhar dan sembelih kurban. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kita mulai dulu dengan hari Arafah, hari Kamis. Untuk malam Arafah, malam Kamis termasuk salah satu malam yang berkah. Ada riwayat hadisnya yang memasukkan di situ Rasulullah dalam 5 malam yang berkah yang kita disuruh untuk menghidupkannya. Man ahya layal khamas ahyahu wa qalbu yawm yamutul balad. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada 5 malam dalam setahun. Kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan malam-malam ini, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat kebanyakan hati-hati manusia dimatikan Allah. Di zaman kita sekarang, zaman yang mengerikan ikhwan, kita mungkin termasuk adalah orang yang termasuk dalam kelompok ini. Hati manusia itu mati walaupun mereka masih hidup berjalan di muka bumi Allah. Hati seorang dikategorikan mati ketika tidak respect dengan kebaikan. Tidak respect dalam makna ketika datang suatu keburukan, dia hilang dari suatu kebaikan, dia tidak merasa sedih. Ketika lepas darinya kebaikan-kebaikan, tidak merasa sedih. Dan sebaliknya ketika dia melakukan suatu keburukan, dia pun tidak ada merasa sedih atau rasa takut kepada Allah. Mendengarkan nasihat, dia lewat begitu saja. Mendengarkan ancaman dalam ajaran syariat Allah pun tidak ada berubah hati untuk berubah, meninggalkan kemaksiatan. Orang yang hatinya mati, ikhwan rahimakumullah, dia tidak bisa membedakan yang hak sama yang batil. Dia tidak bisa membedakan yang halal sama yang haram. Bahkan hati yang mati itu tidak ada rasa iba terhadap suatu musibah atau bala atau suatu kesulitan yang dialami oleh orang lain. Dan dia tidak bisa mengambil ibrah dari suatu kejadian. Jangankan sekadar kehidupan manusia yang naik turun, tapi kematian pun tidak menjadi nasihat. Itu hatinya yang mati. Orang yang hatinya mati, ya seperti itu keadaannya. Kalau hati hidup, ketika berzikir dia terasa nikmat. Ketika duduk di majlis dia merasakan kenikmatan. Ketika lepas dari suatu kebaikan, dia akan merasa sedih. Jangankan lepas gara-gara terlambat, dia merasa sedih. Ketika datang suatu kebaikan, dia gembira luar biasa. Dia mampu membedakan yang hak sama yang batil. Dia mampu membedakan yang halal dan yang haram. Nah, di antara usaha kita untuk menjadikan hati ini hidup banyak ikhwan rahimakumullah dan tidak mati. Di antaranya dengan kita berusaha mencari rezeki yang halal untuk kita konsumsi. Karena hati yang mati itu yang akan menyebabkan makan dari yang haram atau dari yang syubhat. Nah, yang kedua yang menyebabkan hati mati itu adalah kemaksiatan. Sedangkan maksiat ini sendiri sumbernya juga dari makanan haram dan syubhat tadi. Kata Rasulullah mengatakan, man akal al-haram asad jawarihu sya'am apa. Orang yang galak makan haram, maka tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. Mau tidak mau. Jadi yang menyebabkan hati mati itu maksiat. Yang mana maksiat ini disebabkan oleh makanan yang haram. Dua sebab itu satu sumbernya. Kemudian yang menyebabkan hati mati, kalau sudah ada ini, maka dia akan baik jauh dari kebaikan. Yang bisa menghidupkan hati itu di antaranya tilawah Al-Quran. Orang yang hatinya mati memakan haram, berat untuk baca Quran. Seorang itu hatinya hidup dengan banyak berzikir kepada Allah, dia akan berat untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Hatinya sudah mati tadi. Bahkan tidak ada rasa iba ketika melihat orang lain kesusahan walaupun dia mampu menolong. Tidak ada rasa iba atau rasa takut ketika mendapatkan orang yang mendapat musibah itu mungkin jadi akan terjadi pada dirinya. Dia tidak bisa mengambil ibrah. Sampai kematian pun dia tidak mengambil ibrah. Lepas satu kebaikan tidak dia bersedih.
Ma'asyar ahbab rahimakumullah. Di antaranya Rasul mengatakan man ahya lail khamis ahya Allah qalbu yawm yamutul qalb. Siapa yang menghidupkan di malam maka Allah akan hidupkan hati saat matinya kebanyakan hati manusia. Di malam tersebut ulama mengatakan Lailatul Ashura malam 10 daripada bulan Muharram. Wa Lailatul Arafah malam Lailatul Arafah malam Arafah tanggal 9. Wa Lailatul Aidain malam 2 hari lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Lailatul Nisf min Sya'ban. Ini kami sebutkan secara acak isinya demikian ini. Dalam hadis lain Rasul mengatakan juga man ahya lailal khamis wajabat lahul jannah. Nah itu yang kita harus hidup. Kemudian di hari Kamis yang akan datang ini jatuhnya 9 Dzulhijjah hari Arafah, disunahkan kita memperbanyak lebih dari sebelumnya daripada tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Banyak-banyak berzikir, mentakbirkan Allah, mengagungkan Allah. Mulai dari pagi, siang sampai sore, terutama di sore hari yang mana kita bertasyabbuh meniru orang-orang yang ada di padang Arafah. Di padang Arafah mereka berkumpul pada asar, mereka sudah berzikir terus sampai masuk waktu maghrib. Disunahkan di hari tersebut kita membaca la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan lagi banyak zikir-zikir yang disusun oleh para ulama, isinya adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaallah mudah-mudahan kita dimampukan Allah di hari Arafah kita berpuasa hari Arafah. Perbanyak ibadah, berbanyak kebaikan dan jauhkan juga dari kelalaian. Nah, lalu masukkan nanti malam lebaran. Malam lebaran disunahkan kita menghidupkan juga banyak hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang khamsa layalin 5 malam tentang kebaikan. Macam-macam yang disebutkan Rasulullah. Dari 5 itu yang 2 sering berganti. Macam tadi ada hari Ashura, ada hari Arafah. Dalam hadis lain tidak menyebutkan 2 ini. Contoh macam hadis khamsul layalin la turaddu fihi doa. Ada 5 malam dan tertolak doa kata Rasulullah. 5 malam tersebut 3 ini disebut oleh Nabi tapi 2 berganti. Apa itu yang 3 selalu ada di hadis di setiap hadis-hadis Rasulullah tentang khamsul layalin 5 malam, yaitu Lailatul Nisf min Sya'ban, Lailatul Aidain, malam Idul Adha, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Hampir semua hadis menyebutkan 3 ini. Malam Nisfu Sya'ban, malam lebaran Idul Fitri, malam Idul Adha. Adapun 2 ini berganti-ganti sebutannya. Dalam hadis mengenai mustajab doa, Rasul tidak menyebutkan malam Arafah dan menyebutkan malam Ashura, tapi Nabi menyebutkan malam awal bulan Rajab dan malam Jumat. Nah, ketemu kita malam Jumat, malam mustajab doa. Wabillah fadl minallah, alhamdulillah malam Jumat ini jatuhnya juga malam Idul Adha. Jadi 2 kemuliaan. Sebab mustajabnya doa kita dapatkan Lailatul Jumat wa Lailatul Idul Adha. Maka jangan sampai kita lalai, terutama kepada ummahat, akhwat ya, ibu kita yang mungkin malam lebaran biasa sibuk repot ngurusi nak lebaran. Kita juga kadang seperti itu, walaupun kesibukan tidak sepadat kesibukan saat Idul Fitri. Nah, disunahkan hidupkan malam itu dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawat Al-Quran. Kalau mampu khatam Quran, baca wutib silakan, baca maulid boleh, baca zikir apapun boleh. Dan di antara ibadah yang banyak dari salat mereka melakukan solat tasbih, solat sunnah tasbih, lalu khatam Al-Quran. Jadi mereka bersinar malam itu untuk menghatamkan Al-Quran, membaca zikir, membaca istighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk yang sangat harus kita jaga pada malam-malam ini, jangan sampai tidak sholat subuh dan isya berjamaah. Pastikan, usahakan kalau kita sholat isya dan subuh berjamaah. Ini adalah kadar paling tipis, paling kecilnya seorang dikategorikan menghidupkan malam Idul Adha atau malam-malam yang berserah tadi, yaitu dengan menghidupkan, menjalankan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ini paling minim, tentu bukan pilihan yang paling minim. Kita hidupkan dengan memperbanyak ibadah. Kalau para salafus salihun termasuk di kalangan para sahabat, mereka ada yang tidak setiduan dari maghrib sampai ketemu subuh sampai sholat Id. Namun cukuplah indah dan cukup dikategorikan sesuatu yang hebat kalau kita bisa mengambil bagian yaitu mudhamul lail. Apa makna mudhamul lail? Makna mudhamul lail adalah lebih dari separuh malam.
Kalau malam itu kita hitung 12 jam, misal, berarti katakanlah jam 00 itu adalah separuh malam, kita lebihkan dari 6 jam ibadah kita. Meleknya kita itu dari maghrib sampai ketemu subuh, itu kita melek berzikir ibadah lebih dari 6 jam. Itu tingkatan yang cukup afdol setelah mampu kalau orang menghidupkan sepanjang malam. Dan mungkin tidak mampu menghidupkan sepanjang malam, maka mau mulai diusahakan. Kalau kita menentukan bisa dari jam 6 dari maghrib, 7, 8, 9, 10 istirahat atau telah bangun lagi jam 2 malam, jam 3, jam 4 sampai masuk subuh, maka lebih dari 6 jam itu kita dapatkan. Atau kalau nak bangun jam 2 nak kuawur, bertahan sampai jam 11. Dari maghrib sampai jam 11 kita isi dengan ibadah, dengan taat, dengan melakukan hal-hal yang baik. Termasuk yang paling afdal pada malam hari Lebaran adalah takbiran. Ya, walaupun ummahat ibu-ibu di rumah tidak keluar, di rumah lagi masak, lagi apalah, takbiran dibaca. Takbiran disunnahkan, ya, kita baca di malam hari Lebaran. Ma'asyur ahbab rahimani rahimakumullah. Kalau kita mampu memperbanyak ibadah, perbanyaklah di malam hari Lebaran dengan niat ihya ulail. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berhubungan dengan hari Lebaran, hal-hal yang disunahkan di hari Lebaran itu banyak. Di antara tadi yang baru saja kita sebutkan takbiran. Takbiran itu ada 2 jenisnya. Ada namanya takbir mutlak, ada namanya takbir muqayyad. Mutlak artinya tidak terikat dengan apapun, sepanjangan waktu kita dibolehkan untuk takbiran. Ini ada di Idul Fitri, ada juga di Idul Adha. Idul Fitri ada, Idul Adha ada. Namun Idul Adha nanti ada tambahan yang namanya takbir muqayyad, takbir yang boleh kita lakukan melampaui batas takbir mutlak, tapi hanya pada waktu-waktu tertentu. Adanya di Idul Adha dan ada di Idul Fitri. Takbir mutlak mulai kapan? Dari semenjak terbenam matahari malam Lebaran. Insyaallah nih kita bisa pastikan malam Lebaran jatuh pada malam Jumat. Begitu maghrib kita puasa dan buka. Habis buka kita langsung takbiran. Boleh. Sampailah qomat isya salat maghrib. Habis salat maghrib takbiran. Habis takbiran baca berzikir salat sunnah, habis takbiran lagi, takbiran lagi, takbir sampai masuk isya. Isya kita salat, habis salat isya takbir lagi terus sampai jam 9, jam 10, 11, 12 silakan. Sampai subuh kita salat, habis subuh takbiran lagi sampai masuk waktu salat Idul Adha. Sampai masuk salat itu dengan imam berdiri di pengimaman untuk mulai salat Id. Nah, itu takbir mutlak. Dari mulai maghrib malam Lebaran sampai dimulai sholat Lebaran. Adanya di Idul Fitri dan adanya juga di Idul Adha. Nah, Idul Fitri cuma inilah takbiran. Habis sholat Id selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah kata takbiran lagi, selesai tuntas. Itu Idul Fitri. Minta maaf konsen, jangan salah paham. Kadek salah paham, salah sampai Ustaz Sufi. Ya, ujung-ujung padahal kita lagi ngantuk dengan separuh. Nah, Idul Fitri cuma semitulah takbiran, tak ada lain. Tapi Idul Adha punya kelebihan tambahan. Apa itu? Namanya takbir muqayyad. Takbir yang kita disunnahkan untuk kita baca tapi sepaket baik, bukan berulang-ulang-ulang di setiap kali selesai sholat. Baik sholat wajib atau sholat sunnah, baik sholat berjamaah ataupun sholat sendirian, termasuk mengqadha sholat, termasuk sholat jenazah, disunnahkan takbiran sepaket. Mana sepaket apa? Jawab-jawaban itu. Imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai dijawab oleh jamaah. Imam lagi, jamaah lagi. Setelah itu selesai 3 kali, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai selesai. Selesai sudah, jangan diulangi lagi, cukup sekali. Nah, setiap habis sholat
Waktunya dari kapan? Sudah mulai disunnahkan untuk kita yang tidak berhaji dari semenjak ba'da sholat subuh hari Arafah. Jadi hari Kamis, hari Arafah itu ba'da sholat subuh sudah kita dibolehkan takbiran, tapi satu paket, bukan berterus. Kalau berterus lebaran itu ya sekali baik, selesai sudah kita bikin sebelum sampailah isyraq, lalu tidak ada sholat isyraq. Kalau kita memang sholat sunnah isyraq, maka kita disunahkan takbiran lagi boleh. Lalu kita sholat duha boleh lagi, sholat masuk duha, sholat duha takbiran. Habis sholat duha imam sebelum zikir sebelum doa ajak untuk takbiran. Tanggal 9 masuk duha, masuk asar, masih sebatas habis sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, baik sendirian atau berjamaah. Kebetulan habis asar ada jenazah misalnya, baik oh dia mau satu jenazah sasal itu mesti ngaji orang nggak percaya. Habis asar ada jenazah, sholat asar itu takbiran, habis jenazah itu takbiran lagi, baru jenazah yang diangkat. Nah, begitu masuk maghrib itu masuk kembali kepada takbir mutlak karena malamnya malam lebaran. Nah, setelah maghrib malam lebaran takbir tidak terikat dengan sholat, tapi sepanjang waktu silakan bertakbiran sampai subuh. Kalian mampu silahkan takbiran, disunahkan di rumah, di masjid, di musola, di lorong, di lapangan, di laut, di gunung, di jalan-jalan. Silahkan di mana-mana takbiran, terutama di pasar, di jalan-jalan itu lebih ditekankan memang karena untuk menghidupkan syiar. Tapi maaf, dengan etika, dengan adab, bukan dengan kita takbiran ngedol gedek pagar saya mau ya hidup kepecah berdagang berdegu, itu cari onar, itu menyanyi balak yang seperti itu merusak agama Islam. Ibadah uang kepada kita akan buruk ya. Takbiran kalau boleh naik motor boleh yang tertib, pakai mobil silakan yang tertib, itu memang dianjurkan. Di pasar juga takbiran disunahkan. Nah, masuk malam takbiran terus sampai subuh, sampai kumpul di masjid atau lapangan untuk sholat Id. Takbiran sampai khotib itu datang, sampai saat sholat dilakukan. As-sholatul jami'ah, sholatul Idul Adha, imakumullah. Sholat. Begitu sholat, Allah Akbar selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takbiran lagi. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri tidak ada takbiran setelah sholat Id. Idul Adha disunahkan takbiran. Kenapa? Masuk ke takbir muqayyad tadi. Jadi takbiran, takbiran. Kaki tak sholat duha, takbiran lagi. Kebetulan Jumat, kita sholat Jumat, habis sholat Jumat, takbiran. Sampai kapan takbiran yang setelah sholat ini? Selama jatuhnya 5 hari. Dari hari Arafah subuh dimulai, masuk hari Lebaran, Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Terakhir sebelum terbenam matahari, hari Tasyrik. Kalau tadi kita contohkan ba'dal asar kan sholat terakhir kan, tapi kalau ada jenazah maka di hari Arafah, di hari Tasyrik terakhir kita boleh bertakbir lagi karena habis menyolatkan jenazah. Jelas insya Allah. Jadi jangan ragu, silakan takbir di Kamis nanti hari Arafah pada subuh. Ya, walaupun masih banyak orang yang nggak paham, komplain, kakek belum lebaran ini. Apalagi kalau tahun ini alhamdulillah kita sama Muhammadiyah, ya sama yang lainnya itu bareng. Kadang-kadang tidak bareng, mereka lebaran hari Kamis, kita hari Jumat. Jadi kalau ada takbir Kamis malam, kamu ucap Muhammadiyah lebaran. Nah, Muhammadiyah memang salah, kita pendapat dia, tapi kami bukan karena lebaran, takbir karena hari Arafah pada subuh sudah dimulai disunnahkan. Ya, kata orang yang tak tahu kadang-kadang ribut. Pas imam selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu kami nyebut dia. Belum besok. Tak paham, tak ngerti. Kalau ngerti, tak akan seperti ini.
ya. Jadi takbir muqayyad itu sudah dimulai min ba'da sholat subuh di hari Arafah. Jelas ya. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemudian apa lagi yang disunahkan di hari lebaran? Yang disunahkan di hari lebaran itu diantaranya mandi. Mandi hari lebaran. Mandi hari lebaran berbeda dengan mandi sholat Jumat, mandi hari Jumat. Kalau mandi Jumat, pertama beda sebab. Disunahkan mandi Jumat itu untuk khusus orang yang mau melakukan sholat Jumat. Diniatkan niat mandi hari Jumat, niat mandi sholat Jumat juga boleh. Tapi kalau untuk hari lebaran, dia disunahkan mandi bukan khusus untuk yang mau sholat Id. Semua orang yang menjumpai hari lebaran disunahkan mandi hari lebaran. Kalau mandi Jumat karena sholat Jumat, kalau mandi hari lebaran karena hari lebaran, bukan karena sholat lebaran. Jadi semua kita disunahkan mandi, termasuk perempuan yang haid atau nifas, anak kecil yang masih bayi yang belum memayis, belum mereka tuntutan sholat, belum pada saat dimandikan oleh waktunya dengan niat mandi hari lebaran. Dan termasuk kita punya waktu, punya api, punya gede yang sudah uzur, kita mandikan hari itu dengan niat mandi hari lebaran. Jadi disunahkan secara umum untuk siapapun lanang, betina, besar, kecil, tua, muda untuk mandi sunnah mandi lebaran. Jelas itu. Kemudian waktunya juga beda. Kalau mandi sunnah lebaran itu mulai dari pertengahan malam. Kalau kita belak jam 00 lewat semenit, maka waktu untuk mandi hari lebaran sudah kita boleh. Tapi kalau Jumat, mulai waktunya ketika masuk waktu subuh. Adzan subuh baru boleh kita mandi sunnah untuk Jumat. Waktunya sampai kapan? Jumat sampai selesai sholat Jumat. Begitu sholat Jumat selesai, mandi Jumat itu. Tapi kalau mandi lebaran waktunya panjang. Dimulai dari muntasifil lail, dari malam jam 00 lewat sekian, dan sampai kapan? Sampai terbenam matahari hari lebaran. Jadi kalau kita tadi pagi mandi, lupa niat mandi hari lebaran, teringat habis gumpaan, habis sholat Jumat baru teringat, maka kita disunahkan mandi untuk mandi hari lebaran walaupun sudah lewat waktu zuhur. Jelas. Nah sekarang kita dapatkan insyaallah yaumul Id, yaumul Jum'ah. Maka kita gabungkannya terpaksa melok waktu Jumat. Kalau Jumat kita niatkan di waktu malam sebelum subuh, mandi kita niat mandi hari lebaran dan mandi Jumat, hari lebarannya dapat, Jumatnya tidak dapat. Tapi kalau kita mandi setelah adzan subuh lalu kita mandi, niatkan atau setelah salat subuh niat mandi Jumat dan mandi hari lebaran, maka dapat dua-duanya. Karena waktu mandi Jumat dimulai dari adzan subuh. Kalau mandi lebaran dimulai dari malam hari. Jadi kita harus paham tentang ini. Kalau Idul Adha mungkin tidak pulau lagi pada rumah kita ketika hari lebaran. Tapi kalau hari Idul Fitri, ya, yang tinggal di mana-mana balik galau, kumpul galau. Geser, ya, balik galau. Yang dari mana anak cucu mantu kumpul di rumah, penuh rumah kita. Kamar mandi cuma 2, anggota di rumah 22. Kalau habis subuh boleh mandi, kacip belum boleh. Jadi mana? Mandilah jam 2. Mandi jam 2, kamar mandi masih kosong mandi. Mandi niat sunnah mandi hari Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu sudah masuk. Sekarang kita boleh melakukan itu digabung. Niat mandi lebaran dan niat mandi Jumat dengan syarat kalau nak gabung mandinya setelah adzan subuh atau setelah salat subuh silakan, sebelum salat Id. Kalaupun kita tidak sempat, boleh setelah salat Id mandi hari lebaran, gabung mandi untuk salat Jumat. Jadi jam 11 jam 10 mandi, sengaja anda tadi belum niatkan mandi hari lebaran, anda belum mandi dari subuh tadi misalnya, karena sengaja mandi untuk lebaran setelah
sholat id baru mandi, boleh. Karena mandi sunnahnya karena hari, bukan karena sholat. Jadi ahbab ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemudian disunahkan di hari lebaran kita bebersih diri. Mandi tadi sunnah. Terus motong kuku kalau panjang, motong jenggot, motong kumis, motong rambut, apalah, bersihkan kalau badan kita dengan sabun mandi, pakai sampo, harumkan, bersihkan. Itu sunnah ketika hari Jumat dan juga ketika hari lebaran. Jadi dua-duanya dapat kita niatkan karena hari Jumat dan karena untuk salat Jumat dan karena untuk hari lebaran. Cuma di sini ada pengecualian. Sunnah ini tidak disunnahkan bagi orang-orang yang hendak berkorban. Kalau dia nak berkorban, dia sudah arisan lama ya, dia tahu sapi dah dibeli walaupun masih di kandang, ya sudah dibeli. Maka dari tanggal 1 kemarin Dzulhijjah sampai kapan? Sampai korban disembelih, baru disunnahkan motong kuku, motong rambut. Artinya bagi orang yang hendak berkorban itu dimakruhkan, bukan haram, dimakruhkan untuk memotong kuku, motong janggut, motong kumis, motong rambut atau apalah bagian di tubuhnya, kecuali kalau setelah korbannya disembelih. Sekali lagi, makruh bukan haram. Kalau kita kebetulan ingat gaya kita jebe-jebe, jenggot berantakan, kumis nutup bebe, kuku pecat kucing. Kebetulan kemarin belum potong kuku, 2 minggu masuk 1 Dzulhijjah, tak boleh potong pula. Nah jadi apa? Misal, apalagi ummahat punya anak kecil, ibu dah kuku panjang, bahaya. Ya, maka boleh kita lakukan. Potong kuku, potong kumis, potong rambut, silahkan. Karena itu sunnah. Tapi kalau kita bisa bertahan, silahkan jangan dipotong sampai selesai korban kita disembelih, baru kita start kayaknya ada Ustaz cuma kami mulai hari Minggu kamu ya. Jadi bagaimana sudah potong potong kuku, rambut segala macam yang kira-kira kita ngerasa risih. Apalagi kalau kumis sudah nyampe nutup bebek, makruh. Potong untuk ngerapi bebek, habisnya setelah cukur rambut, setelah nyulek korban baru kita habisi kumis kita. Itu lebih afdal. Jelas insya Allah. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, untuk salat Idul Adha disunnahkan lebih pagi dari salat Idul Fitri. Karena di samping ada sunnah salat ini, ada juga sunnah namanya imsak, puasa. Uji wong Palembang, puasa burung. Puasa burung. Coba kamu mungkin ada yang jualan di pasar burung, tanya orang sana. Pak Manus jalannya baca disebut puasa burung. Burung itu pagi mentu langsung nyari makan, apa? Tak tahu gitu. Yang jelas itu imsak, sunnah. Disunahkan di hari Idul Adha, bukan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebaliknya, disunahkan kita makan sebelum pergi salat Lebaran. Idul Adha disunahkan imsak, bertahan dari adzan subuh sampai selesai salat Id, bukan selesai khutbah Id. Ya, kalau ketemu khutbah yang panjang ceritanya bukan sejarah dari Nabi Allah Ismail dan dari Nabi Allah Ibrahim meninggalkan harinya kepanasan sampai ketemu banyu, Nabi Ismail injak-injak kaki itu panjang sampai cerita nak nyembelih Nabi Ibrahim. Tujuh episode itu. Ya, pacar setengah jam lebih. Sekarang cerita dia tentang Nabi Ibrahim panjang cerita. Belum foto ini, belum apanya. Kacip tu. Ya. Nah, selesai sholat Id langsung boleh dibatalkan. Kalau memang panitia langgar masjid yang ngadakan untuk butur, untuk nyiapin banyu atau apa, kau ada di rumah. Nah, modal ini jadilah sama ke rumah sih kok. Begitu selesai assalamualaikum sampai kau takbiran kan disunahkan. Nanti takbiran pulang makan rumah sih kok, barulah tetap. Itu sunnah. Nah, sunnah melakukan ini imsak dari semenjak adzan subuh sampai selesai sholat Id, bukan selesai khutbah. Nah, maka dari inilah diantara hikmahnya sholat Idul Adha itu dicepatkan lebih pagi dibandingkan Idul Fitri.
Untuk apa? Dia untuk mereka yang puasa ini. Kesian kalau kita sholat jam 8, khotib ceramah 40 menit, bubar, kita nak makan tak lemak juga uang, nak tinggalkan tak lemak juga uang. 8:30, 9 baru selesai semayang mungkin. Misalnya 8:04, itu puasanya ya. Jadi dicepatkan. Jam berapa sholat Idul Fitri? Kami biasa jam 8 Ustaz. Dari jam malunya jam 8 ayo. Idul Adha sama beda apa sama Nabi beda ke? Nabi membeda ke? Kalau Idul Adha dicepatkan oleh Nabi, maka cepat ke 7:30. Idul Fitri 7:30, jam 7. Minimal beda 4 jam jadilah. Ya, Idul Fitri jam 7:30, 7:04 Idul Adha. Apalagi sekarang ada jam 4:40, lebaran dia 41 baru naik. Ya kesian, cukup lama. Ya kalau sempat hamba Allah tadi sebelum subuh ngantar makanan dulu, aman dia. Kalau dia tidak sempat makan, dekati sahur, siang. Ya kesian. Nah, itu pertama. Kedua, untuk memperpanjang waktu orang melakukan al-tahiyah. Semakin cepat dilakukan sholat, semakin cepat kita memulai al-tahiyah. Walaupun perlu diketahui, nyembelih korban tidak wajib harus setelah sholat. Boleh dilakukan sebelum sholat Id. Boleh. Memang afdalnya setelah sholat Id. Dalam ayat tadi Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, bukan fanhar. Kalau pakai fa itu tartib, harus yang pertama dulu baru yang kedua. Nah, kalau wanhar dan nyembelih, sepakat ulama mengatakan yang penting sudah masuk waktu, itu sudah lewat waktu isyraq, walaupun belum dimulai sholat Id, nyembelih korban sudah dibolehkan. Contoh baik, contoh kan kadang-kadang ada baik hewan itu tiba-tiba ja'al hal, ada penyakit mulut kuku dia, tiba-tiba kejang-kejang, nak nunggu ke sholat Id mati duluan, sembelihlah, bismillahirrahmanirrahim, sembelih sebelum sholat Id. Ini karena ada insiden. Dan kata insiden pun juga boleh. Dan kata insiden juga boleh kita untuk menyembelih sebelum sholat Id. Cuma afdalnya ba'da sholat Id. Nah, contoh ini kejadian. Ya, hari ini hari Lebaran kali ini Jumat. Ada orang tetap kami pokoknya hari Lebaran itulah. Memang ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan afdalnya yang dilakukan oleh umat di hari Lebaran adalah menyembelih korban. Walaupun kita tahu waktu menyembelih korban itu panjang, dari tanggal 10 Dzulhijjah pagi sampai sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, panjang waktunya. Dari beda madhab beda aturan waktu ya. Ini dalam madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i memulai dari sholat Id tadi atau sebelum sholat Id, pagi hari Idul Adha, nyambung sampai tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Terakhir kapan? Sebelum beduk maghrib. Jadi kalau ada sisa sapi, sisa kambing belum disembelih, kambing korban belum ada maghrib, sisa 10 menit, cepat ke sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai nyembelih, sudah putus dua kerongkongan beduk misalnya, tidak apa-apa, dianggap sah, walaupun sapinya belum meninggal, masih terjadi. Masih begitu dia, kadang-kadang kepala putus mesti jalan dia. Masya Allah. Sudah selesai nyembelihnya. Masalah mandinya terserah, nak mulutnya malam silakan. Nah, waktunya panjang nyembelih korban itu. Jadi di antara hikmah membagikan daripada sholat Idul Adha itu di antaranya untuk memberi peluang korban itu lebih panjang. Nah, dong hari Jumat yang nyembelih sapi 3 kali pernah mengalami nanya ikhwan yang pengalaman mereka potong tak apa pusat cukup waktu insyaallah. Bismillah. Ya, kebetulan hari itu kami biasa menyembelih hari kedua kebetulan hari Jumat mulai. Kalau lebaran pertama hari Jumat itu masih mending ikhwan. Walaupun ada pendapat ini yang dikatakan dalam ilmu fikih, kalau bertemu dua sholat yang besar, dua Id, Jumat itu disebut hari Id juga, Lebaran hari Id juga, maka boleh menggugurkan Jumatan. Sholat Jumat tidak diadakan boleh kalau itu sudah mengadakan sholat
Id. Walaupun ini pendapat, ya, pendapat ulama, ada yang mengatakan dengan alasan ini, ada yang mengatakan tidak dengan alasan boleh. Karena sholat Id itu sudah keluar dari rumah. Dari mana dulu sholat Id itu masjid Jami Siko, masjid Jami Siko, dari mana-mana datang aja ke situ lalu sholat Id di situ lalu balik terus Jumat betul lagi di situ lagi. Ini mungkin memberatkan, ya. Tapi kalau kita masjid para Anggas lagu Manila masjid, ya, karena kaki alasannya memang darurat, tetap jalan ke Jumatan itu. Ya, soalnya itu capean, mungkin bisa budak jagal, misalnya baik di sholat Id sudah di kecapean, nyembelih sana nyembelih sini kecapean, ya, misalnya tidak sholat Jumat, boleh kami pendapat itu, tapi sholat zuhur tetap di jalan ke, bukan dari Jumat lepas zuhur dan 3 meter, ya. Nah, tapi kalau memang itu biar sekedar kita tahu hukum, ada memang pendapat yang seperti itu. Kalau ketemu lebaran, hari lebaran itu Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal, bukan lebaran kedua, bukan lebaran pertama 1 Syawal, atau Idul Adha, lebaran Idul Adha, maka boleh tidak mengadakan Jumatan. Boleh, bukan dianjurkan. Kalau boleh itu boleh, beda dengan disunahkan. Pahami makna boleh sama dianjurkan. Kalau dianjurkan berarti disunahkan. Kalau boleh, sekedar boleh saja. Ditinggalkan mungkin lebih afdol. Ada yang mengatakan khilaful aula itu kalau tidak digagalkan lebih afdol. Tetap ada Jumatan. Cuma itu kondisi memang kadang-kadang kesibukan lebaran dengan keadaan bla 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 bla, orang mungkin capek, ya. Apalagi kalau masuk Jumat, misalnya Jumatan nyembelih korban, masjid itu motor Jumat pula di halaman masjid pula, tempat parkir motor, tempat parkir mobil, tempat segala macam di situlah. Besok potong laka segala macam. Nak Jumatan mau masuk masjid pun berisi, susah segala macam. Bolehlah mungkin dijadikan dalil untuk tidak mengadakan Jumatan tadi. Kalau sampai kondisi seperti itu. Tapi kalau ada soal pintu-pintu lain masuk, ya nggak boleh tidak soal tetap jalankan itu lebih afdol. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Kemudian sholatul Id, sholat Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha, ayuhal ummahat babat akhwat dan para hadirin sekalian, itu dalam hukum syariat lebih afdal dari sholat Idul Fitri. Cuma kita banyak menggampangkan, bahkan tak sholat Idul Adha tak apa-apa. Kalau Idul Fitri kita kerjanya, padahal Idul Adha itu lebih afdal menurut pandangan ulama dibandingkan Idul Fitri. Kenapa? Alasan yang paling banyak diungkapkan adalah karena Idul Adha dia ada dalil secara naklinya dua, dari Quran dan dari hadis Rasulullah. Rasul ngajak untuk sholat Idul Adha. Kemudian ada perintah dari Al-Quran yang tadi disebutkan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika itu menunjukkan adalah sholat Idul Adha, wanhar lalu sembelih korban. Sementara Idul Fitri cuma dalil dari hadis Rasulullah, tidak ada hadis dari Quran. Nabi mengajak orang untuk melakukan, tapi dari Al-Qurannya tidak ada. Dari situ dikatakan lebih afdal. Balik juga afdal dan lebih afdal masalah takbiran tadi, takbir mutlak di Idul Adha dan Idul Fitri ada. Pahala takbir mutlak Idul Fitri lebih besar daripada takbir mutlak Idul Adha. Kenapa? Dia cuma waktunya sempit sedikit itulah, maka harus kita manfaatkan, pahalanya lebih panjang, lebih besar dibandingkan takbir mutlak Idul Adha. Jadi, salat Idul Adha disunnahkan berjamaah, dewean boleh. Nah ini ummahat, babat, kadang-kadang kamu sibuk di rumah, nyiapkan segala macam, anak lamandi, laki lamandi, bahkan mereka pergi ke masjid, kita masih berasa pada. Ya. Lalu kita dah sholat Id, jangan tetap sholat Id, sholat dewean. Sholat Id boleh sholat dewean, ada di waktu jamaah. Tapi Ustaz kami ini dah apa, kalau dah apa lupa, kalau takbir dah apa-apa, dah pakai takbir 7 kali boleh, dah pakai takbir 5 kali boleh, sholat sunnah biasa juga boleh. Jadi kita jelaskan lebih tentang caranya sholat itu. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah, afdal yang berjamaah
dewean boleh. Masuk waktu dari kapan? Semenjak waktu syuruk, masuk waktu isyraq, masuk waktu duha, sampai kapan? Sampai masuk waktu zuhur. Sepanjang itu waktu kita boleh sholat Id. Jadi kalau mulai dalam ketiduran atau ada kesibukan apa yang membuat sibuk, tak sempat dia sholat bersama orang kebanyakan di masjid, di musola, di lapangan, lalu dia bangun tidur, katakanlah jam 10, maka jam 10 bangun, mandi, niat mandi lebaran, berpakaian yang rapi, sholatlah sholat Id. Sholat Id jam 10 boleh, jam 11 boleh, jam setengah 12 masih boleh. Yang penting belum masuk waktu zuhur, belum ketemu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa itu beberapa menit sebelum adzan zuhur yang tak boleh kita sholat. Jadi boleh kita lakukan di jam berapa be. Dan berjamaah boleh. Cuma yang membedakan antara sholat Id dilakukan berjamaah dengan sendirian. Kalau berjamaah disunahkan setelahnya ada khutbah. Walaupun berjamaah cuma 3 gitu, disunahkan salah satu berdiri khutbah. Kalau sholat Idul Fitri ada dewean sendirian, tidak disunahkan khutbah setelahnya. Tahu kenapa? Kata yang dengarnya. Ya, ente sholat dewean, bisa ente khutbah. Pegang tongkat, pulang baju aja. Susunya tinggal, apa kami cek ini? Heboh. Kalau hobi viral dari kamu, jadi tidak disunahkan kalau sholat dewean. Nah, khutbah itu afdalnya seperti khutbah Jumat, tapi tidak harus. Bagaimana maksud seperti khutbah Jumat? Dibuat 2 kali khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Rukun-rukun namanya dipakai seperti rukun khutbah Jumat. Sekali lagi, ini hukum pertama sunnah, ditiadakan sama sekali. Boleh, walaupun kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah gitu. Kebetulan hujan deras, khotib tidak datang. Sampai kita sholat masih belum datang juga. Jadi makmum sholat sudah, khutbah belum. Sudah baca doa, bubar balik. Atau misal khotib ngabari, aku udah baca datang, belum sholat. Apakah kita bubar tak sholat? Sholat tetap lakukan walaupun khutbah dakah. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah itu wajib, karena syarat sahnya Jumat diawali dengan 2 khutbah. Kalau Id tidak. Dakah Ustaz, kami tak baca nak khutbah baca Jumat. Tapi kalau ceramah biasa pidato baca, ya sudah siapa Pak Id inilah. Id biasa mengambil. Pada ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aidin wal faidin jamaah sekalian, minta maaf lahir batin. Hari baik, bulan baik, mari kita maaf-maafan, saling mengunjung, ada dosa saling memaafkan. Mudah-mudahan aidin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Jadilah sekedar menjalankan sunnah. Khutbah dengan satu khutbahnya alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim, khutbah, tapi sekali tidak pakai 2 kali juga boleh. Khutbahnya cuma sekali, tidak 2 kali, tidak 2 khutbah, sekali juga boleh. Ya kadang-kadang ada orang sekali khutbah, tadi nyuruh bangku khutbah tadi. Ini khutbah kan duduk. Duduk antara 2 khutbah dalam khutbah Id itu sunnah. Karena 2 khutbah itu hukumnya sunnah. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Kemudian disunahkan khutbah kalau Idul Adha, ingat ya, selesai Idul Fitri pun sama. Selesai sholat, tidak harus langsung khutbah naik mimbar. Baca doa dulu, setelah doa baru Bilal tegak menyampaikan bahwa saya sebentar lagi khutbah akan naik mimbar, menyampaikan khutbah Idnya. Maka oleh karena itu, dengarkan, simak dengan baik-baik. Jangan namai, siapa yang berkata-kata maka seperti Idnya sio-sio. Kati hadisnya, kalau namai, dengarkan dengan baik, jangan ada yang ngomong walaupun mencegah orang lain, walaupun mencegah orang lain itu berkata-kata. Siapa berkata-kata ketika tim kita sedang menyampaikan lembaga sholat berbareng, maka sholat ini menjadi sia-sia. Tak kati hadisnya. Kalau menghimbau untuk ansitus mau bagus, boleh dengarkan dengan seksama, tapi jangan pakai adu ancaman. Siapa yang ngomong ketika khotib Id sedang menyampaikan maka sholat ini sia-sia. Karena hukum Id ini khutbahnya cuma bimbabul etika wal adab, dengar, jangan ngobrol. Jadi kalau khotib lagi macam kita lembaga Idul Fitri, kadang-kadang ketemu lama, baru ketemu pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul nak nimbang kawan sebelah ngurus tujuh kan lu kau bersama oh dia apa kabar betul kan khutbah kawan perlu jatuh kaki rumah dosa tidak berdosa tapi kalau salat Jumat jangan ya untuk id boleh khutbah sunnah kalau berjamaah afdalnya di masjid atau di musola jangan langsung di lapangan kalau tidak cukup baru lagi ke lapangan ya illa kecuali kalau untuk menghidupkan syiar misal kita ini minoritas sekalian kita ini non muslim kalau kita juga langgar di masjid dan kejinguan Islam ini banyak kita bentang sebelah bentang apa sejadah bentang tikar hidupkan di lapangan dia mau nengok umat Islam itu ada umat itu banyak syiar yang ditampakkan itu boleh tapi afdal hukum aslinya salat id bukan di lapangan tapi di masjid atau di surau atau di langgar di rumah boleh, di kamar boleh, di gedung boleh, di lapangan futsal boleh dimanapun boleh waju'ilatul ard masjidan wa tahuran kata Rasulullah salah satu khususnya aku dan umatku Allah jadikan dimanapun muka bumi Allah itu tempat untuk beribadah beda dengan agama lain harus ibadahnya di tempat ibadahnya di kanisa, di gereja, di kuil itu tidak di mana begitu sholat di toko boleh, di warung boleh, di mana pun boleh tapi lebih afdal di masjid dan di musola tadi ikhwan rahimakumullah kemudian sholat id sunnahnya khutbah utama ditambahkan takbir 7 kali 7 kali ini tidak termasuk takbiratul ihram di pas mulai istawu tagarabu wa tadilu rabi sudah kalau Allahu Akbar nah ini belum masuk 7 ini takbiratul ihram selesai takbiratul ihram jangan langsung takbir baca doa iftitah sunnah doa iftitah disunahkan untuk semua sholat baik wajib baik sunnah baik dewan mau berjamaah kecuali sikap sholat jenazah yang tidak disunnahkan baca doa iftitah baca iftitah selesai iftitah baru Allahu Akbar maka disunahkan seluruh makmum kecuali betina untuk mengangkat suara seluruh jamaah laki-laki disunahkan belok mengangkat suara betina jangan mengangkat suara Allahu Akbar kita kan apalagi kalau memang itu syiarnya dan kafir kami kan itu Allahu Akbar megit dengan suara imam suara itu tak apa-apa tapi jangan salah bukan macam kami tadi sholat jenazah makmum jangan belok teriak ya imam be Allahu Akbar makmum cukup Allahu Akbar sholat jenazah kalau sholat id makmum imam jangan kuat-kuat kecuali perempuan betina tidak disunahkan mengangkat suara apalagi di hudur rijal ajnabi di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya jangan mengangkat suara ya ustaz boleh tak kami betina mentu juga sholat ke masjid kelanggar boleh kalau tidak takut fitnah kalau kamu mentu jadi terompongan atau melanang-lanang sampai muter balak carinya lihat main sebelah mana biji itu ya, dia baca ketemu lagi jadi fitnah namanya haram apakah kita rela diri kita jadi sebab orang bermaksiat tentu tidak ya salatlah di rumah lebih afdal kalau ada kumpulan betina sama betina mengadakan ya boleh kita kumpul di situ tapi keluarga kita pun diperhatikan bakal timbul fitnah ya kami betina sama betina salat ustaz ya alhamdulillah cantik tapi dari rumah kan mau salat tadi jadi fitnah tak? Kalau kamu bakal lewati uang ladang banyak bakal nyingok kalau kadang kita jangan di rumah lebih afdal salat Allahu Akbar 7 kali selesai baru baca Fatihah selesai Fatihah baca surat apal sabihis pokok silakan setelahnya rakaat kedua baca hal atas di sholat Jumat tidak apal silakan baca surat apapun boleh kuliah kulhu boleh jangan jadikan alasan antara sholat gara-gara tidak apal surat ya baca yang kita baca selesai sujud rukuk tunduk baru tegak rakaat kedua Allahu Akbar nah Allahu Akbar tegak dari bawah ke pucuk ini belum masuk hitungan 5 ya belum masuk hitungan 5 sunnahkan Allahu Akbar nah,
selingi antara takbir dan takbir baca bagian solehah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, sampai 5 kali. Selesai baru kita lanjut surat Fatihah ayat sampai selesai salam. Nah, takbir 7 takbir gimana hukumnya sunnah. Kalau imam ruku jangan 5 kali. Sering kejadian Masjid Agung berapa kali Masjid Agung tak sembarangan jadi imam tu ulama senior, kiai senior biasanya. Ya. Ada yang lupa. Begitu sholat pertama muka Allahu Akbar. Sholat kita Allah, perhatiannya ada rakaat pertama. Pas rakaat kedua semangat, saking semangat. Begitu tegak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja Fatihah. Amin belakang subhanallah, Allah. Padahal tak apa-apa, tak dibaca. Masih penting ini lupanya. Ada yang kurang sikap teriak tu. Baru 6 imam tadi. Imam baru 6 kali langsung Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Mak mulai bingung, habis mengapa? Aku hitung 6 baru itu. Kurang sikap. Subhanallah. Jangankan kurang sikap, lupanya tak apa-apa. Dilupakannya pun boleh. Mendung hari ini, mau baju baru sekarang. Nak mulai dah tes. Nak baca Allahu Akbar, habis baju. Tak usah pakai takbir, baca Fatihah, selesai Fatihah, kuliah kulhu jadilah. Selama kerja kamu juga masjid tu aman, ni lapang ada di sini. Ya, kata apa? Baik, mari sahabat bagaimana Allah. Salat Id yang waktunya boleh sampai mendekati zuhur. Kalau mandinya boleh sampai pada zuhur, sampai mendekati sampai masuk maghrib. Takbiran itu sudah kita bahas. Kemudian disunahkan di hari Lebaran kita bersilaturahim. Ya, jangan puasa di tanggal 10, 11, 12, 13. Itu hari yang diharamkan. Ada 5 hari diharamkan dalam setahun. Tanggal 1 Syawal hari Idul Fitri, tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Ini diharamkan. Kecuali ada satu keadaan bagi orang yang haji, tapi pembahasan bab haji. Ya, nanti ada mereka dibolehkan mengambil bagian kalau macam itu. Ya, yang jelas kalau untuk kita kebanyakan tidak dibolehkan puasa. Kan puasa walaupun kami biasa Senin Kamis Ustaz. Ya, kemarin Arafah kami 9 puasa. Jadi Senin nak puasa lagi kami langsung cek mana lah kalau tak istiqomah tu. Allah juga kalau boleh. Jangan tekan. Jangan Ahmad. Ya, tak boleh. Tanggal Senin itu tanggal 3, tanggal 12. Ya, tanggal 12 10 Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, tanggal 13 hari hari Tasyrik, tak boleh puasa, jangan puasa. Termasuk orang yang puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu mulai tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan kita puasa 13, 14 bulan. Nah, ini sekarang bulan ketiga mana? Tetap puasa tidak? Ulama mengatakan tetap puasa, tapi 13 jangan dipuasai. Mengambil 14 sama 15 dapat fadilah Ayyamul Bid. Ada sebagian mengatakan di qada yang 13 ditambahkan hari yang ke-16. Waktu hari yang ke-16 walaupun itu pendapat yang lemah. Jadi cukup 14 15 baik. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah rahmatullah. Mungkin saya bisa sampaikan pada petang hari ini berkah dan manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah banyak membuat kita dan sehat walafiat dan taat kepada Allah. Bagi yang belum puasa boleh jola, dan pacaknya puasa usahakan hari tarbiyah dan pacak juga hari Arafah jangan sampai dah puasa. Untuk puasa sudah kita sepakat karena kita tahu hari ini ada 6, Lebaran hari Jumat, maka hari Arafah hari Kamis. Mengenai zikir Arafah, ya silakan. Kalau kita nak melok nyambung dengan sano silakan. Tapi kalau kita nak melok dengan sini, ya artinya badal asar. Ya, kalau ada pada zuhur, atau pada waktu duha, ngapun nyambung dengan yang di Mekah, ya silakan. Tidak ada larangan. Berzikir di Arafah itu nak pagi siang sore boleh. Ya, cuma yang kita tahu seperti di Karim sendiri di Hadramut, mereka melakukannya ba'dal asar. Yang ba'dal asar di hari Arafah ba'dal asar. Kebetulan memang masalah Yaman sama Saudi itu biasanya sama. Asar di Mekah sama asar di Karim juga sama. Jadi kita lebih di sini asar juga, ya bagus. Ya, oh tapi kalau nak nyambung dengan Ustaz beda 4 jam, jadi maju ke 4 jam. Yang sambungnya dengan di Arafah. Iya, kalau ketemu harinya sama, kalau ketemu harinya tidak sama. Ya, ente hari Arafah di sudah Lebaran,
ya tidak baca dulu. Jadi tetaplah melok Arafah pada asar ya sudah cantik. Sekali lagi yang nggak melok ada ngadakan badal zuhur, ada ngadakan duha, silahkan disunahkan zikir banyak-banyak. Kapan pun kita mampu lakukan. Pada asar tidak baca, kalau butuh duha tidak baca pada zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah rahmatullah, untuk majlis Senin depan berhubung masih ayam tasyrik ya, kita masih diliburkan. Jadi mulai Senin depan kita libur insyaallah, besok-besoknya kita jalan. Nah, untuk majlis malam ini jalan tetap, besok juga tetap jalan. Untuk hari Rabu majlis diwaspada diliburkan hari Tarwiyah. Mungkin kita banyak puasa, disebut silakan lebaran juga. Jadi untuk hari Rabu tolong saling samping ummahat akhwat, baik yang majlis pada asar ataupun ba'dal maghrib diliburkan. Besok tetap ada insya Allah pada maghrib di Kampung Baru, pada isya di Mushola Al-Ikhlas. Hari Rabu libur. Jadi Senin libur, minggu depan Rabu libur, minggu depan ada insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lama ashrafna fatub alaina tawbah tarsir li kulli hawbah wastur lana awrati wa alihi rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil illani wa kullu zi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wajudan manna ya bikisabim minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi hatta habbi wa alihi wa sahbihi idada tushri sahbi walhamdulillahi bil bad'i wat tadari. Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim.